Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Miftah Solahuddin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang database. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu pertama pengertian dari data. Sebelum ke database, yaitu pengertian dari datanya dulu. Apa data? Yaitu representasi dari fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau kombinasinya atau dikombinasikan. Selanjutnya yaitu mengapa kita perlu database? Mengapa kita perlu menggunakan database? Yaitu pertama, sebagai salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi. Apalagi di dalam sistem informasi yang kompleks membutuhkan database. Karena kenapa? Karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Selanjutnya, menentukan kualitas informasi, baik itu cepat, akurat, dan tepat pada waktunya, serta relevan. Selanjutnya, informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya, atau disebut juga dengan efisien dalam pembiayaannya. Selanjutnya, mengurangi duplikasi data atau mengurangi data yang sama, atau disebut juga dengan data redundansi. Selanjutnya, hubungan data dapat ditingkatkan. Selanjutnya, mengurangi pemborosan tempat penyimpanan, jadi bisa hemat storage penyimpanannya. Selanjutnya yaitu keamanan. Selanjutnya yaitu urutan data. Urutan di dalam data tersebut yaitu pertama ada karakter, kedua ada field atau item, selanjutnya ada record, selanjutnya ada file, dan terakhir database-nya. Di dalam database terdapat suatu kelompok ruang penyimpanan data yang disebut tabel. Yang di dalamnya terdapat data yang sangat kompleks dan terhubung satu sama lain, dan keterhubungan tersebut disebut dengan relasional atau relationship. Dan selanjutnya yaitu kita membutuhkan sebuah relasi di dalam database. Sering disebut juga dengan Relation Database Management System atau RDBMS. Untuk apa? Untuk mengelola data yang di dalamnya dengan memaksimalkan autentikasi data tersebut. Contoh software pengelolanya yaitu seperti MySQL, Oracle, Microsoft Access, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya di dalam penerapannya. Contoh di dalam penerapannya yaitu di bidang organisasi. Contohnya di perbankan, rumah sakit, asuransi, telekomunikasi, pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah di dalam database. Yang pertama yaitu pengertian dari database-nya. Apa sih database? Yaitu sebuah bentuk media yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Selanjutnya, istilah di dalam database ada namanya tabel. Dan di dalam dunia database disebut dengan entity atau entitas. Untuk apa fungsinya? Untuk menyimpan sebuah kelompok data. Selanjutnya di dalam tabel tersebut ada yaitu namanya atribut, yaitu petakan-petakan kecil yang letaknya di bawah kolom. Kolom merupakan bentuk kecil di dalam database untuk menyimpan data. Selanjutnya ada primary key. Apa primary key? Yaitu merupakan field yang nilainya unik untuk digunakan sebagai kunci untuk membedakan record satu dengan record lainnya. Contohnya, saya mempunyai database, di dalamnya ada satu buah tabel dulu, yaitu
satu tabel, yaitu tabel mahasiswa namanya. Di dalam tabel tersebut mempunyai atribut. Apa atributnya? Yaitu pertama ada NIM, nomor induk mahasiswa, ada nama, ada kelas, ada angkatan, dan lainnya. Nah, yang sering dijadikan primary key yaitu biasanya NIM atau nomor induk siswa. Kenapa? Karena nilainya unik dan biasanya satu mahasiswa mempunyai satu NIM yang saling berbeda. Satu mahasiswa dengan mahasiswa lain pasti nomor induk mahasiswanya berbeda. Selanjutnya, istilah di dalam database ada relationship atau hubungan antar satu tabel dengan tabel yang lainnya. Selanjutnya ada query. Fungsinya digunakan untuk menyaring dan menampilkan data yang memenuhi kriteria tertentu dalam satu tabel atau lebih. Biasanya query digunakan atau menggunakan bahasa SQL atau struktur query language. Selanjutnya kita akan membahas operasi dasar dalam manajemen database. Yang pertama ada data entry atau memasukkan data. Kedua ada data organization atau pengolahan data. Yang selanjutnya ada report atau pembuatan laporan. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Fungsinya untuk apa? Untuk menggambarkan tipe objek mengenai data, untuk di manajemen serta untuk mengetahui relasi antar objek tersebut. Jadi intinya ERD itu untuk perancangan secara konseptual. Selanjutnya yaitu ERD biasanya digunakan oleh seorang sistem analis dalam merancang database. ERD biasanya dibuat berdasarkan persepsi atau pengalaman dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi atau hubungan antar entitas-entitas tersebut. Sesuai dengan pengertian yang pertama, yaitu sesuai dengan pengertian data, yaitu representasi hubungan dunia nyata. Selanjutnya yaitu perancangan database. Bagaimana perancangan dalam database? Yaitu memiliki tahapan-tahapannya. Yang pertama harus melakukan studi kelayakan. Menjadi langkah pembuka yang harus dilakukan demi mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat diterapkan ke dalam sebuah database. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana pendahuluan. Untuk apa? Untuk menentukan lingkup sistem yang dikerjakan. Proses didefinisikan ke dalam sebuah sistem berupa diagram alir data atau disebut juga DFD, Data Flow Diagram. Selanjutnya menganalisa sistem dengan cara mendatangi langsung tempat atau objek yang dijadikan sistem implementasi. Selanjutnya atau yang poin keempat yaitu merancang sistem. Untuk apa? Untuk memisahkan data mentah menjadi kelompok data yang bisa disebut sebagai tabel. Dan terakhir yaitu implementasi. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan rancangan ke dalam program atau aplikasi, kemudian menguji program setelah selesai dibuat untuk mengetahui kekurangan yang ada sehingga dapat segera diperbaiki. Ya, mungkin sekian penjelasan tentang database dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.